Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi-materi pendidikan Pancasila. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pertama, A. Rumusan Muhammad Yamin secara lisan. B. Rumusan Muhammad Yamin secara tertulis. C. Rumusan Prof. Soepomo. D. Rumusan Insinyur Soekarno. E. Rumusan Panitia 9. F. Rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. G. Rumusan dalam pembukaan Konstitusi RI 1949. H. Rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1950. B. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. 1. Sumber historis Pancasila. A. Periode sebelum dirumuskan Pancasila, sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. B. Periode setelah proses perumusan Pancasila memprediksi perubahan situasi nasional. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang majemuk. 3. Sumber politis Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1. Alinea keempat Undang-Undang Dasar sebagai dasar yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia. 2. Soekarno memperkenalkan Pancasila pada sidang BPU PKI. 3. Soekarno mengkonseptualisasikan dasar negara ke dalam dasar filsafat untuk menegaskan adanya falsafah negara. B. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1. Pentingnya Pancasila mengutamakan penyelenggaraan negara dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nasionalisme, kerakyatan, musyawarah, hikmat, kebijaksanaan. 2. Pentingnya Pancasila sebagai tertib hukum. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau pandangan hidup. C. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1. Pancasila atau kerangka dan fondasi berpikir. 2. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional yang menatap dinamika sosial, budaya, dan politik. 3. Tantangan penurunan kesadaran hidup berbangsa terutama di bidang politik. A. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Undang-undang disahkan oleh PPKI. 2. Berlakunya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka timbullah tertib hukum. 3. Tertib hukum dibagi menjadi susunan hierarkis Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum kaidah tertinggi. 4. Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. 5. Struktur pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Terdiri atas 4 alinea. A. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. 2. Keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk merdeka, bukan hanya kemerdekaan Indonesia tapi kemerdekaan seluruh dunia. B. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. 2. Penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga, keadaan sekarang tidak boleh
dipisahkan dengan keadaan dulu. C. Alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Poin kedua, menjadi keyakinan spiritual. Poin ketiga, kemerdekaan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa.